Tes. Halo. Halo Dini. Halo. Halo malam. Selamat malam Bu Tini. Selamat malam. Oh, Pak Arya sudah join ya. Sudah Bu Tini. Halo malam Pak. Udah. Mohon maaf di tempat saya dekat dengan masjid, jadi ada suara pengajian ya Pak. Ada suara apa? Ada suara pengajian masjid. Nggak apa-apa. It's okay. Ya, nggak apa-apa. No problem. Kalau udah boleh. Mau tes. Ada yang mau dites dulu atau gimana, Dini? Suara saya udah cukup jelas. Sudah Pak. Ya udah oke. Halo, selamat malam. Malam Pak Jen. Malam Pak Arya Santoso. Halo. Malam Pak Arya Santoso. Ya. Dengar suara saya, Pak? Halo. Halo Pak Jen. Ya, malam Bu Dini. Malam Pak Arya Santoso. Ya, selamat malam. Suaranya kok pelan, Pak ya? Masa pelan ya? Iya, jauh. Kurang. Oh, jauh. Coba kalau gini. Iya, jauh. Mungkin lebih dekat ya? Halo? Udah lebih dekat. Masih. Jelas tapi agak nggak keras gitu loh. Oh, Mungkin keras. volumenya, Bapak. Tunggu bentar ya. Volume mic-nya. Halo. Halo, ya Pak. Ya, udah jelas? Lebih jelas ini Pak. Oke, sip.
Ya, terima kasih Pak Arya Santoso. Ya, sama-sama. Maaf Pak ngerepotin Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini peserta masih 13, kita tunggu Pak ya. Ya, nggak apa-apa kan mulai jam 7 ya. Iya. Mungkin masih 5 menit. Halo Bu Dini. Halo ya Pak. Enggak apa-apa Din. Ya, masih connect. Suaranya nggak mengganggu ya Pak? Oh enggak. Apa nanti pas acaranya nggak jalan mungkin bisa di mute. Iya. Iya. Iya Pak, ya. Kalau nanti Bapak bicara semua mute Pak.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bapak Arya Santoso. Halo. Malam. Malam Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya Bapak Arya Santoso menjadi narasumber kami pada acara pada malam hari ini. Salam sehat selalu untuk Pak Arya Santoso dan juga untuk Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang lain. Pada malam hari ini kita akan sharing informasi dengan Bapak Arya Santoso mengenal bullish bearish untuk mengoptimalkan trading. Ya, dalam analisa teknikal kita sering mendengar bullish bearish. Bullish itu artinya naik, bearish itu artinya turun. Tapi sampai seberapa jauh? Ya, ada nasabah saya bilang ada pernah beli ya, dia tanya hasilnya ini trennya gimana? Bullish Pak, oh bullish. Dia beli, tapi besok turun. Nah itu gimana itu pemahamannya ya? Jadi pada malam hari ini maka Pak Arya Santoso akan sharing pengalaman dan pengetahuannya tentang bullish dan bearish. Ya. Sebelum kami membuka acara, perkenalah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Arya Santoso. Yang pertama, perjalanan karir beliau sebagai Presiden Director CSA Institute. Ya, ini adalah semacam pendidikan, ya, lembaga pendidikan CSA. Ya, mulai 2018 sampai sekarang sebagai Presiden Director. Kemudian sebagai Assessor of Kompetensi, ya, lembaga sertifikasi profesi pasar modal mulai 2014 sampai sekarang. Kemudian Certified Securities Analyst Instructor, ya, CSA Institute, ya, mulai tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian Head of Research and Trainer Capital Market and Investment Strategy dari Forte Global Securitas mulai 2011 sampai 2018. Kemudian Technical Analysis Trading Tutor Training Institute 2010 sampai 2012. Sebelumnya pernah 2009 sampai sekarang. Kemudian Stock Investing Coach Professional in Real Sector Industry mulai tahun 2000 sampai sekarang. Juga di bidang sertifikasi, beliau juga mendapatkan sertifikat Certified Digital Marketing Professional, ya, CDMP dari Global Academy of Finance and Management GAFM 2019 sampai sekarang. Yang berikutnya Certified Master Instructor, ya, dari Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Kursus Indonesia atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya, BNSP mulai 2015 sampai sekarang. Kemudian Certified Securities Analyst CSA dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal LSPPM atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP mulai 2012 sampai sekarang. Kemudian Certified Assessor of Kompetensi dari BNSP, ya, 2014 sampai sekarang. Kemudian Certified Professional Money Manager CPMM dari International Association of Registered Finance Consultant IARFC 2016 sampai sekarang. Kemudian Certified Technical Analyst CTA dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal atau BNSP 2016 sampai sekarang. Kemudian Certified Financial Technician CFTE dari International Federation of Technical Analysts IFTA 2016 sampai sekarang. Kemudian Associate Wealth Planner AWP dari Financial Planning Standard Board FPSB 2018 sampai sekarang. Kemudian Qualified Wealth Planner QWP dari Financial Planning Standard Board FPSB 2018 sampai sekarang. Sedangkan di pasar modal Indonesia beliau juga memegang izin license sebagai WPPE, WPEE, dan WMI. Serta pernah menjadi co-writer, ya, dari buku The Star, Secret Technique of Analysis Research, ya, yang diterbitkan oleh Elect Gramedia. Juga beliau pernah muncul di berbagai media seperti EDX Channel, CNBC Indonesia, Kontan, Tribun News, Bisnis Indonesia, Jakarta Post, dan yang lain. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa beliau sangat rajin sekali, ya, mengumpulkan titel-titel, ya. Beliau juga merupakan guru, ya, edukator dari Bapak Ibu yang kepingin nanti menimba ilmu atau menyekolahkan anaknya untuk menambah ilmu tambahan, bisa, ya, menghubungi beliau, ya, di CSA. Ya. Tak membuang waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Arya Santoso untuk
memaparkan tentang apa itu CSA dan sebagainya. Terima kasih Pak Arya Santoso. Ya, terima kasih untuk teman baru saya, Bapak Pang Tekjen, yang Ya, Pak, terima kasih, Pak. sudah berbaik hati ya. Hari ini kita ada kesempatan untuk bisa bareng-bareng belajar bersama. Paling tidak kalau yang belum pernah mengetahui sama sekali, bisa hari ini kita belajar bareng. Kalau yang sudah pernah ya kita review supaya ingat lagi ya materi-materi yang mungkin kita pernah pelajari, tapi kadang perlu diulang supaya mengingat lebih baik. Ya. Saya dikasih kesempatan untuk sedikit memaparkan tentang CSA Institute ya, sekitar 7 menit ya, boleh ya. Saya share screen dulu. Slideshow, katanya biar kenalan ya sama kegiatan saya. Ini udah lama sih, tahun 2015 waktu masih unyu-unyu ya. Nah ini tahun 2015. Kemudian ini waktu di IDX Channel, rutin sampai sekarang masih suka ada undangan ya untuk sebagai narasumber. Ini di IDX Channel waktu IHSG masih 4.400-an ya, jadi udah cukup lama. Kemudian ini pada saat pelatihan sertifikasi analis efek, ini juga ada acara bareng sama kawan saya ini, the best CFTE in the world tahun 2011 ya, ini Pak Dandi. Kemudian ini waktu ulasan Indosat masih 2.500, sekarang udah di atas 5.000 ya. Waktu itu lagi bahas tentang kebijakan CEO-nya, tapi udah ganti, sekarang udah ganti. Waktu itu cukup baik, tapi kekhawatiran waktu itu sedang turun soalnya. Nah ini yang ini di breaking news-nya CNBC ya, jadi rutin saya berikan informasi sebagai narasumber. Nah ini buat teman-teman yang mau ikut sertifikasi di LSP Pasar Modal, ini ada beberapa profesi ya untuk analis efek, itu salah satunya. Jadi minimal kita belajar untuk diri sendiri kan kalau kita analisa saham ya. Jadi biasanya sih ini untuk teman-teman yang kerja di sekuritas atau di perusahaan asuransi, dana pensiun, pokoknya yang berhubungan dengan industri keuangan ya. Tapi di sini ada analis teknikal juga. Kemudian di sini ada untuk equity sales, kemudian ada untuk investment banking, kemudian ada compliance, terus ada fund manager ya, ada risk management juga gitu, dan termasuk di perencana keuangan. Nah ini yang bisa dipelajari di LSP Pasar Modal, tapi saya fokus untuk di teman-teman yang mau belajar sebagai Certified Securities Analyst atau sebagai Registered Securities Analyst, itu bisa belajar di CSA Institute. Ya, nanti unit kompetensinya adalah sebagai berikut. Nah ini unit kompetensi untuk Registered Securities Analyst ada 7. Kemudian untuk yang komplit sampai securities analyst itu jadi di sini dari ngumpulin data, mempublikasikan laporan riset, gimana melakukan analisis untuk makroekonomi, terus yang berhubungan dengan industri, ya, kemudian analisis efek terkait laporan keuangan, technical analysisnya juga. Di situ ada konstruksi grafik, tren ya gitu. Nah, salah satu yang hari ini kita akan bahas adalah mengidentifikasi tren ya. Tapi di situ nanti kalau lanjutan untuk securities analis yang lain kompetensinya ada lebih lanjut untuk technical analisisnya, terus termasuk nulis laporan riset, termasuk presentasi laporan riset, termasuk wawancara sama media. Nah, jadi nanti bisa dipelajari materinya yang ada di pelatihan seperti ini. Untuk RSA ya, Registered Securities Analyst ada 8. Kemudian untuk CSA itu ada 10 materinya yang akan disampaikan di pelatihan. Ya, jadi bagi mereka yang tertarik silakan nanti boleh ikut pelatihannya atau bisa dilanjutkan ke sertifikasinya. Jadi sebenarnya sertifikasi nggak membuat kita tambah pandai sih sebenarnya. Cuma apa sih kelebihannya, manfaat untuk ikut sertifikasi? Pengetahuan kita udah terukur, kompetensinya juga udah terbukti ya, teruji karena ada asesmennya, kemudian punya keunggulan kompetitif. Jadi kalau mereka yang mau profesi di pasar modal yang tanpa sertifikasi dengan yang belum sertifikasi sebenarnya belum pasti yang tanpa sertifikasi itu lebih jelek ya, enggak ya, tapi yang punya sertifikasi itu yang sudah terukur dan teruji, jadi lebih punya keunggulan kompetitif dan juga ada pengakuan dari negara karena dikeluarkan sertifikasinya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi silakan di capture, nanti teman-teman boleh kontak, ini ada teman admin yang di CSA Institute, silakan telepon atau WA ya, nanti follow
Instagram saya di Arya Santoso atau juga follow CSA Institute atau LSP Pasar Modal. Kalau saya di sosmed selalu pakai nama asli. Jadi nanti di Twitter, di Facebook, di Instagram, di mana-mana, di LinkedIn itu semua pakai nama asli Arya Santoso. Nah ini silakan call atau WA. Kita ada program khusus combo ya untuk di tahun ini nanti akan keluar program combo RSA dan RTA bersamaan ya, cuma belum di launching, makanya saya kasih bocorannya hari ini buat teman-teman yang hari ini ikut, apalagi yang udah datang duluan ya, karena mungkin nanti nyusul yang telat-telat. Yang datang duluan boleh siap-siap kontak ya, tanya aja program kombonya RSA sama RTA, jadi nanti belajarnya sekali, terus unit kompetensinya itu ada yang overlap. Tapi nanti kita komplitkan untuk bisa register technical analyst juga. Jadi nanti belajarnya sekali, asesmennya RSA bisa online, RTA juga bisa online. Jadi ada kemudahan, bukan dipermudah ya, tapi ada kemudahan bahwa belajarnya sekali, hemat waktu, hemat biaya. Dan kita kasih diskon ya. Jadi nanti langsung silakan kontak, call atau WA ke nomor ini ya. Silakan di capture dulu supaya nanti bisa dikontak. Nanti yang mau tanya-tanya sesudah ini aja ya. Kita masuk ke materi dulu. Saya minta izin dulu nih sama Pak Ko Ajan ya. Ini kita video saya stop aja ya supaya nggak biar lancar ya. Boleh ya, videonya saya matiin tapi biar slide saya bisa dilihat dengan jelas. Ya, mudah-mudahan bisa dijelas suara saya dan video saya. Coba saya minta konfirmasi dulu kalau bisa dilihat dengan jelas. Bisa, Pak. Cek siapa nih yang bisa confirm ke saya. Pak Arya. Bisa, jelas. Semoga suara saya sudah cukup jelas. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Sebentar. Confirm dulu. Oke, jelas ya. Oke. Jelas. Saya mulai aja nih. Jadi hari ini kita acaranya santai ya, relax saja. Tapi bisa menambah pemahaman yang lebih baik mengenai pergerakan harga di pasar ya. Jadi cek. Ya, Pak Arya. Suara saya cukup jelas? Jelas. Slide-nya hilang ya? Ada ya. Oh, ini coba. Materinya nggak ada. Materinya nggak ada. Nggak ada. Coba saya Jaringnya cek screen dulu. nggak keluar. Coba screen share-nya coba saya Ya, cek share dulu ya. screen. Share screen. Udah muncul? Masih jalan, Pak. On the way. Sudah, Pak. Sudah, Pak, keluar. Udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, mungkin koneksinya kurang oke nih, tapi anyway, gambarnya mudah-mudahan udah muncul ya. Muncul. Jadi gini, kenapa hari ini kita membahas mengenai bullish dan bearish untuk mengoptimalkan trading ya, karena ada yang mengatakan bahwa sekarang masanya bullish, tapi kenapa sih kok rasanya kayak bearish gitu ya, karena beberapa waktu kok kesannya nggak ada kekuatan, nggak ada upside untuk bisa dimanfaatkan ya. Jadi oleh karena itu cocok banget hari ini. Terima kasih untuk Skor Sekuritas yang sudah memberikan waktu ya. Hari ini kita bisa mengenal apa sih bullish, apa sih bearish ya, supaya kita bisa mengoptimalkan untuk perdagangan saham di pasar modal Indonesia. Jadi agendanya hari ini sebenarnya saya akan berikan nomor satu itu sedikit introduction atau sebelumnya, karena perlu pemahaman yang baik untuk mengetahui juga. Jangan sampai kita terjebak sama prinsip yang kurang pas gitu ya.
kemudian baru kita bicara mengenai trend identification. Jadi apakah itu tren yang uptrend itu seperti apa, downtrend itu apa, kalau non trending itu apa ya. Jadi fokusnya saya baru kita bicara tentang risk management dan apa sih kunci sukses ya. Jadi sebenarnya bobotnya di nomor 2, nanti nomor 3, 4 dan 5 saya akan bahas sekilas saja. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat. Putus lagi, Pak. Halo, Pak Arya. Kelihatannya terputus ya. Iya, Iya, Pak. terputus. Putus tadi. Oke, saya lanjut ya. Ya, kita lanjut lagi. Kita fokus dulu ya teman-teman, walaupun kita santai ya, tapi kita fokus. Ini gambarnya udah keluar ya. Udah, Pak. Gambar burung hantu. Ya, oke. Nah, kita mulai tentang pemahaman sekilas mengenai perdagangan saham. Jadi stock trading itu apa sih sebenarnya begitu ya. Nah, di sini ada satu pembagian ya mengenai pasar ya. Jadi pasar itu sebenarnya menurut Benjamin Graham itu adalah the father of value investing. Jadi mentornya Warren Buffett. Warren Buffett itu sekarang cukup populer. Kenapa? Karena sempat jadi orang terkaya di dunia juga karena investing di pasar modal ya, di stock market. Walaupun sekarang udah kesusul sama orang-orang lainnya, tokoh-tokoh lainnya, tetapi tetap secara legendaris beliau adalah salah satu ikon yang cukup terkenal di pasar modal. Dari mana dia belajar? Yaitu dari Benjamin Graham ya. Jadi Benjamin Graham ini menarik, membagi pasar modal ini dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang adalah begini, karena secara simultan itu market itu berjalan, pasar ini berjalan, itu ada yang melihat jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi ada yang melihat secara long run, ada juga melihat short run ya. Dari sini oleh karena itu cara melihatnya itu berbeda. Kenapa? Karena pasar secara jangka panjang itu seperti mesin timbangan. Di sini dikatakan seperti mesin timbangan. Jadi dia itu menguji secara substansi, yaitu performance bisnis, kinerja dari bisnis ya, kinerja bisnis dari satu emiten. Nah, tapi di jangka pendek, yang jangka pendek itu berdasarkan popularitas ya. Jadi kalau di Amerika itu pada saat pemilu itu ada yang namanya voting machine. Jadi kita bisa pencet untuk dihitung suaranya. Yang lebih populer itu yang akan menang. Masalah kompetensinya, kemampuannya memimpin itu nggak dijamin. Yang lebih populer yang terpilih ya. Tapi apakah dia terbaik atau tidak ya itu nggak tahu. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini kita perlu mengenal apa itu tren. Sebentar, ini saya cek dulu, ini suara saya masih masuk nggak ya? Dengar, Pak. Dengar ya? Oke. Nah, jadi bagaimana kita mengenal ya? Mengenal, semoga cukup bagus nih koneksinya. Jadi kita mengenal tren itu ada tren yang perlu kita lihat, apakah uptrend, apakah downtrend ya. Makanya yang dikenal oleh bullish atau bearish pada saat uptrend itu yang dikenal sebagai bullish ya, itu yang dikenal sebagai bullish, itu yang uptrend. Nah, sedangkan yang bearish itu adalah yang downtrend ya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa itu bullish, apa itu bearish, uptrend itu apa, downtrend itu apa. Itu sebenarnya ada ciri-cirinya. Nah, problemnya adalah banyak orang cuma pakai perasaan aja gitu, pakai perasaan, oh ini perasaan masih bullish atau ini perasaan pakai bearish gitu ya. Jadi bukan pakai ciri-ciri. Nah, yang perlu kita pahami adalah kita melihat ciri-cirinya ya, supaya kita bisa tahu persis ini sebenarnya kondisinya seperti apa. Nah, jadi ada 3 gerakan. Nah, di gerakan ini disebutnya movement ya, ada movement. Makanya ada disebutnya gerakan primer. Ya, gerakan primer ini kita melihatnya 9 bulan sampai 2 tahun. Buat teman-teman yang mau lebih jelas, boleh baca bukunya Martin Pring ya. Jadi di situ dikatakan periode waktunya 9 bulan sampai 2 tahun. Kemudian ada gerakan
intermediate ya. Intermediate ini disebut juga secondary reaction ya. Jadi dari primary movementnya, gerakan primer itu gerakan utama itu bergerak ke arah tertentu ya. Jadi arah tertentu, apakah itu arah naik atau arah turun. Nah, si intermediate ini, gerakan intermediate atau secondary reaction itu ada gerakan yang berlawanan sementara, tapi itu kira-kira berlangsung 6 minggu sampai 9 bulan. Nah, kemudian ada juga yang disebutnya gerakan minor. Nah, ini yang sering kali kita lihat, ini yang gerakan minor ya. Jadi gerakan minor ini yang menjadi perhatian kita, makanya sebagaimana 2 minggu sampai 6 minggu. Sebenarnya 2 minggu itu sekitar 2 minggu itu cuma sekitar 10 bar. Jadi kalau pakai candlestick atau pakai bar chart itu cuma 10 bar. 10 bar itu 2 minggu. Ya, jadi cuma melihat 10 bar aja itu udah gerakan minor. Makanya kenapa kalau untuk mereka yang melakukan swing trading itu 3 hari sampai 10 hari itu sebenarnya ngelihat gerakan minor. Ya, jadi bisa aja gerakan minornya lagi tidak trending naik misalnya. Lalu kita berasa wah ini kayaknya dunia udah nggak beres nih, kayaknya udah nggak ada upside lagi nih, kesannya stock market itu nggak ada kekuatannya lagi. Itu padahal karena kita memperhatikan hanya pergerakan minor ya. Jadi oleh karena itu kita perlu tahu nih gimana sih ciri-ciri uptrend atau bullish. Nah, ciri-cirinya uptrend atau bullish itu sebenarnya kita melihat bahwa ada gerakan seperti ini. Nah, gerakan seperti ini. Jadi kalau ada gerakan-gerakan lain mungkin enggak ya, mungkin aja. Kenapa? Tapi secara dasar itu gerakannya begini, membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi dan membentuk lembah-lembah yang lebih tinggi juga. Ya, jadi disebutnya yang di atas puncak itu kita sebutnya peak atau puncak ya. Kemudian di bawah itu disebutnya trough ya, itu atau lembahnya. Nah, kemudian ada puncak yang lebih tinggi itu disebutnya higher peak. Nah, untuk lembah yang lebih tinggi itu disebutnya higher trough ya. Nah, peak ini bisa disebutnya juga high, trough bisa disebut juga low. Ya, jadi ada yang pakai istilah misalnya higher high dan higher low. Ini ciri-ciri untuk uptrend atau bullish ya. Nah, ada juga yang pakai istilahnya higher peak dan higher trough. Jadi ini ciri-ciri untuk bullish. Ini harus ada. Ketika ada sepasang higher peak dan higher trough itu berarti masih bullish atau masih uptrend. Makanya di sini kita sebutnya ciri-ciri uptrend atau bullish itu adalah cirinya seperti ini. Nah, ini kan ciri-ciri teorinya ya. Teorinya adalah ciri-cirinya seperti ini teorinya. Ya, teorinya seperti itu, akademisnya seperti itu. Tapi kan bagi mereka yang menjalani sebagai praktisi, yang melakukan perdagangan saham, yang melakukan investasi, nanyanya gini, ini kan teorinya, prakteknya seperti apa? Ya, nah prakteknya juga sama, prakteknya sama. Selama ada higher peak dan higher trough, ya ini masih higher peak terus, ini masih higher peak terus gitu ya. Itu selama ada higher peak dan higher trough, itu masih sama, itu kita sebut masih bullish, ya atau disebut masih uptrend. Nah, kapan ketika tren itu berubah tuh kapan? Bullish jadi bearish atau bearish jadi bullish itu kapan? Jawabannya adalah ketika sudah ada ciri yang berlawanan. Ya, jawabannya adalah ketika sudah ada ciri yang berlawanan. Kalau belum ada ciri yang berlawanan, maka kita akan masih katakan itu masih tren berlangsung sesuai dengan yang sekarang ada. Kalau sekarang masih uptrend ya selama masih ada higher peak, higher trough itu berarti masih bullish, masih uptrend ya sampai nanti ada ciri yang berlawanan. Nah, sebelum kita ngomong ciri yang berlawanan ataupun kapan sih itu trennya berubah, nanti kita lihat dulu ciri-ciri bearishnya. Ya, ini kan uptrend atau bullish. Kita lihat ciri-ciri bearish. Nah, lalu ciri-ciri bearish itu terjadi gerakan-gerakan seperti ini. Turunnya lebih besar dibanding naiknya. Jadi selalu terbentuk trough itu jadi lower trough ya. Dia terus jadi lower trough seperti ini. Nah, pada saat ada sedikit kenaikan itu yang disebut puncaknya atau peak itu lebih rendah ya. Jadi ada lower peak, kemudian ada lower peak dan seterusnya. Nanti pada saat ada kenaikan juga tidak lebih tinggi nih dari peak yang lalu. Dia akan bikin lower peak lagi ya. Jadi lebih rendah. Nah, ini seterusnya seperti ini kita sebut ciri-ciri bearish. Bearish atau downtrend. Jadi kecenderungan harga turun ya. Jadi ciri-cirinya adalah ada lower peak dan ada lower trough. Atau ada yang sebutnya juga lower high dan lower low. Nah, ini harus ada ciri seperti ini nih. Baru masuk kategori sedang bearish.
Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini, kapan tren itu berubah? Ya, terus gimana kalau tidak ada ciri uptrend, terus nggak ada ciri downtrend? Itu gimana? Itu berarti apakah trennya nggak jelas gitu ya, atau gimana? Selama ciri tren itu masih ada, tren itu tetap berlangsung. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa kemudian terjadi ciri-ciri yang nggak jelas? Yang nggak jelas itu adalah ketika begini, terjadi konsolidasi seperti ini, ya, atau dia melebar, atau dia menyempit. Ya, gerakan-gerakan harga itu bisa seperti itu. Jadi contohnya kalau saya bisa gambarkan itu adalah begini. Misalnya harga bergerak seperti ini. Range-nya mirip-mirip gitu ya. Atau dia ada makin melebar ya, tapi di range tertentu. Atau justru makin menyempit gitu. Nah, ini semua disebutnya konsolidasi atau non-trending atau disebutnya sideways. Nah, secara umum biasanya yang akan disampaikan itu adalah gambaran sideways itu adalah yang seperti ini, yang paling kiri ya. Jadi yang paling kiri ini yang paling sering digambarkan kondisi sideways, katanya mendatar gitu ya. Padahal nggak range-nya bisa aja nggak sama, range-nya bisa aja melebar, ya melebar seperti yang di tengah ya, atau dia menyempit seperti yang di sebelah kanan. Ini semua itu disebutnya sideways atau konsolidasi atau non-trending. Nah, ketika non-trending seperti ini ngikut tren yang sedang berlangsung. Jadi misalnya lagi uptrend, kemudian konsolidasi. Nah, waktu konsolidasi atau sideways atau bergerak non-trending, itu berarti masih uptrend, belum berubah menjadi downtrend, belum. Jadi masih bullish, belum berubah jadi bearish. Ya, jadi bisa aja dia lagi uptrend, ya, kemudian dia mendatar nih kayak gini, mendatar. Nah, ini kan nggak ada higher peak, higher trough. Dia sama, peaknya rata-rata sama, troughnya juga rata-rata sama. Tapi belum ada ciri downtrend. Jadi masih uptrend. Bisa saja setelah itu continuation lanjut. Atau dia malah baru berubah jadi tren turun. Tapi waktu dia sideways, itu berarti dia masih ikut tren yang lama, yang sedang berlangsung. Ya. Jadi bisa aja dia uptrend kayak gini. Nah, melebar. Konsolidasinya. Nah, ini berarti masih bisa aja dia lanjut naik lagi atau dia reversal turun gitu. Tapi waktu lagi konsolidasi itu belum berubah trennya. Ya. Nah, atau dia lagi uptrend terus dia bergerak menyempit gitu, menyempit. Nah, waktu menyempit ini masih konsolidasi, bisa naik continuation atau bisa reversal turun. Ya, jadi pada saat sedang konsolidasi tren, jadi kalau gini berubah jadi bullish kapan? Ketika ya dia udah ada ciri-ciri yang berubah. Nah, ini kan jadi higher peak, ya. Nah, di sini ada higher peak. Nah, kemudian di sini troughnya gimana? Makin naik nih, makin naik. Nah, ini disebut sudah the end of downtrend, the beginning of uptrend. Jadi mulai uptrend. Nah, oleh karena itu di sini ciri-ciri bearishnya udah hilang. Dia udah muncul ciri-ciri bullish. Nah, ketika mulai muncul ciri-ciri bullish, itulah yang dianggap bahwa di sini sudah terjadi. Nah, disitulah ada ciri-ciri bullish. Jadi di sini sudah berubah trennya. Gitu. Jadi ciri tren berubah adalah sudah ada ciri-ciri yang berlawanan dengan tren yang sedang berlangsung. Ingat, berlawanan. Ya. Jadi tadinya ciri-ciri bearish jadi bullish. Atau ciri-ciri bullish jadi bearish. Ya, jadi kayak gini. Ini higher peak. Nah, dia terus kemudian dari sini konsolidasi. Masih ada higher peak. Terus melebar. Ada lower trough. Melebar misalnya. Ya, seperti ini. Nah, ini belum. Ini belum karena masih ada higher peak. Masih ada higher peak ya. Nah, kemudian ini masih ada higher trough. Nah, ketika di sini ada lower trough dan di sini juga ada lower trough misalnya seperti ini. Tapi ini ada ciri-ciri bearish belum? Udah ada ciri-ciri downtrend belum? Belum. Ya, karena belum kita tidak katakan ini berubah tren. Kapan kita anggap ini berubah tren adalah ketika ini ada lower peak. Di sini ada lower. Itu kapan ketika bullish menjadi bearish.
Ya, oleh karena itu ini ciri-ciri yang perlu banget kita pahami supaya nanti nggak galau. Supaya nggak galau pada saat kita memperhatikan pergerakan harga. Ya. Nah, jadi gimana nih cara manfaatin trading strateginya untuk setup? Ya, kenapa? Karena ada aja kapalnya kuat banget tapi nggak jalan, yang nggak trending gitu. Dia tapi bagus, perusahaannya bagus, tapi belum trending, nggak jalan gitu. Sedangkan ada perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih kecil ya, dianggap nggak sekuat yang di sebelah kiri, tapi dia ini yang kecil ini yang jalan gitu. Jadi gimana? Makanya itu memakai prinsip yang sebelah kiri. In the short run yang populer itu yang naik. Sebenarnya kalau kita mau investing, kita simpan yang bagus. Tapi kalau yang bagus nggak jalan, berarti gimana gitu, nggak bergerak kan. Nah, cari yang trending. Nah masalahnya adalah sesuaikan kapasitasnya dengan likuiditas. Jadi kalau misalnya itu perusahaannya nggak terlalu besar likuiditas, nah itu jalan kita riding. Ya, jadi tapi kalau kita tahu dia nggak sekuat yang fundamentalnya kuat gitu ya, nah itu hati-hati, jangan besar sekali porsinya. Nah jadi caranya gimana untuk kita bisa manfaatin, itu kita bisa gunakan beberapa cara ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang murah, itu sebenarnya kita pakai buy on weakness-nya, itu kita bisa buy on weakness. Oh itu masih murah ya, itu kita bisa pakai strategi yang di sebelah kanan ini, bisa buy on weakness. Nah problemnya adalah ketika dia misalnya trennya belum uptrend, belum bullish, atau dia masih konsolidasi, masih diam-diam aja, itu nggak bergerak naik, itu adalah dianggap tidak menjadi aset yang produktif karena tidak meningkat nilainya. Nah oleh karena itu ada yang lebih suka menggunakan strategi yang di sebelah kiri, yang buy on breakout. Kenapa? Karena ketika buy on breakout dan mulai trending, jadi misalnya lagi konsolidasi gini, kemudian mulai trending, nah ini baru dianggap lebih menghasilkan. Ya, jadi pada saat terjadi tren, ya, pada saat terjadi tren bergerak naik, nah itu yang dianggap merupakan satu gerakan yang baik ya. Jadi ketika di sini puncak-puncaknya tembus ya, nah ini buy on break itu cara yang favorit. Kalau tidak ada upside, tidak ada kenaikan, tidak bergerak bullish, itu bisa di switch dulu ya, atau diganti ke tempat yang lain. Ya kenapa? Karena ketika mulai sluggish, mulai dia bergeraknya lambat, itu merupakan suatu kondisi yang tidak Wah, sempat terputus nih sebentar. Saya sambung lagi ya koneksi share-nya. Saya koneksi lagi. Udah bisa kelihatan layarnya? Masih jalan, Pak. Coba saya cek dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak Arya. Mungkin koneksinya nggak stabil ya. Sudah keluar, Pak. Semoga udah jelas ya. Sudah muncul. Udah bisa. Sudah terlihat. Sudah kelihatan, Pak. Oke, sip. Saya lanjut ya. Sudah kelihatan, Pak. Nah, terus yang sering jadi pertanyaan juga begini, yang sering jadi pertanyaan adalah kapan sih kita jual, ya kan? Kapan kita bisa melakukan waktu saat ada gerakan intermediate-nya turun, primary-nya itu naik, itu bisa dimanfaatkan buy on weakness, ya. Tapi kalau atau tunggu sekalian buy on breakout. Kalau buy on breakout itu bisa memanfaatkan gerakan seperti ini pas lagi penurunan, ya. Kemudian dia tunggu sampai ada kenaikan lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya kondisi seperti ini ya ditunggu nih puncak sebelumnya di sini. Nah, tunggu gerakan naik yang lebih tinggi dari situ. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, ini ketika mulai breakout gini, nah ini dia ambil. Ya, jadi bisa ambilnya di sini. Baru dia riding untuk naik lebih lanjut. Nah, yang jadi sering pertanyaan adalah kapan jualnya? Ya kan, kapan jualnya? Nah, jualnya itu adalah pakai target, ya, bisa pakai target
Misal bagi mereka yang sudah bisa menghitung secara valuasi, ya kalau misalnya ya yang belum bisa menghitung pattern atau pakai projection, Fibonacci projection ya. Ketika targetnya udah kena, nah itu bisa langsung dijual aja ya, nggak usah mikirin kalau nanti naik lagi gimana ya, naik lagi ada lebih ya nggak apa-apa ya. Atau bisa juga pakai trailing stop. Kalau trailing stop itu memang dia ngikutin pada saat harga bergerak, trailing stop juga ikut naik ya. Nanti kalau harganya stop, trailing stopnya juga diam. Tapi kalau harga turun, trailing stop ini jangan ikut turun. Kalau ikut turun nanti nggak kena ya. Jadi gini, waktu turun dia diam, waktu naik lagi lebih tinggi, nah dia bisa naik ya. Tapi nanti kalau dia stop, ya ini stop lagi. Nah kalau suatu saat kena tersentuh trailing stopnya, ya itu dijual di situ. Ya, jadi trailing stop ini membantu kita menjaga bahwa pada saat naik dia ikut naik selaras. Ini nah harga naik, trailing stop naik. Tapi kalau harga turun, trailing untungnya besar atau kurang besar aja, dia nggak akan membuat kita jadi rugi. Oh nanti kalau naik lagi besar, rewardnya masih cukup bagus. Ya kalau enggak ya kita bisa cari yang lain karena ada lebih dari 700 saham di pasar modal Indonesia, selalu ada yang agak lebih murah dibanding yang lain. Ya, jadi ada gerakan yang bagus, ada yang kurang bagus, itu nanti bisa lihat dengan berbagai cara, bisa pakai valuasi atau pakai chart pattern, pakai pola-pola konsolidasi. Nah, terus satu lagi adalah jurusnya memang untuk proteksi itu harus ngerti stop loss ya. Stop loss itu adalah ketika ada pelemahan itu dibatasin, jangan sampai habis. Karena biasa kalau teman-teman yang sudah cukup lama ya kayak yang hari ini mengundang saya ke Ajen ini udah pengalaman banget lebih dari Putus lagi, Pak. Halo, Pak Arya. Nah, Halo. kemudian kita lanjut lagi, ini contoh nih. Ini contoh untuk kita misalnya melihat ya tren Belum karena share screen, Pak. Share screen-nya belum, Pak. Bentar, screen-nya nggak Putus, muncul Pak. ya. Dia sempat putus, Pak. Kelihatannya terputus ya. Iya, tadi putus. Oke. Sudah, Pak. Sudah muncul. Grafik candle, Pak. Saya ulang ya. Jadi yang penting ya, Berhenti, ya Pak. sudah cukup jelas. Gambar candle. Halo, Pak Arya. Grafik candle, Pak. Hilang suaranya, Pak. Halo. Halo, Pak. Halo. Halo. Halo, Pak Arya. Halo. Halo, Pak. Halo. Tes. Udah cukup jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Halo, Pak Arya. Halo.
Halo. Suaranya hilang. Halo. Iya, Pak. Kelihatannya sempat terputus tadi ya. Iya, sempat putus 2 kali, Pak. Halo. Suaranya hilang. Halo, Pak. Ada, Pak. Ini udah jelas. Jelas. Gambar Bapak ada nih. Oke, sekarang lanjutin ya. Ya. Share screen-nya belum. Saya lanjut ya. Ya, Pak. Silakan. Agak berat kalau sama share screen kelihatannya ini. Atau kameranya dimatikan, Pak Bud. Coba saya connect dari handphone deh. Pas share screen dulu. Kalau suara saja sih mungkin bisa terdengar. Pak Bud, coba tambah kamera, Pak Bud. Nah ini udah nggak ada kameranya, gambarnya udah diem orangnya. Oh. Cek. Nah ya udah Pak. Dulu ya. Nah, kita ngobrol aja deh. Ini kayaknya kita ngobrol aja deh. Tunggu. Ini yang dari laptop saya matiin dulu. Bentar ya. Iya Pak, suaranya gemah. Handphone aja kayaknya lebih asik nih. Bentar ya. Ini koneksinya kurang bagus nih rupanya. Cek. Halo. Iya, Pak. Ya udah, kita ngobrol aja deh, tanya jawab pertanyaan. Soalnya kelihatannya koneksinya untuk presentation ini agak terhambat ya. Anyway, mudah-mudahan bisa cukup ditangkap tadi presentasi saya yang sederhana itu. Lain waktu nanti kita bisa sambung karena ini juga di waktu tanya jawab udah mulai ke sesi diskusi ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja supaya lebih lancar. Ini jelas kan kedengeran suara saya? Jelas, Pak. Jelas Pak ini ya Mas. Ya udah ini aja gini kita ngobrol-ngobrol ya lebih asik ya. Iya, Pak. Ya. Halo, Pak. Ada Silakan. pertanyaan dari peserta, Pak. Oke, boleh silakan gimana? Ya, selamat malam, Pak Arya. Ya. Apakah Gimana? untuk ikut belajar di CSA Institute harus ada background ekonomi, Pak? Sebenarnya nggak harus sih. Jadi kalau yang mau ujian itu ada syarat-syarat tertentu di LSP pasar modalnya memang harus ada background misalnya S2 ekonomi lah atau misalnya pernah pengalaman berapa lama ya. Tapi kalau untuk mereka yang mau belajar itu backgroundnya dari mana aja boleh. Silahkan nanti masuk ke program yang RSA yang Registered Securities Analyst itu background apa aja boleh. Saya backgroundnya dari Industrial Engineering jadi bukan dari ekonomi. Jadi boleh kok terbuka karena semua orang sebenarnya perlu ngerti ilmu keuangan kan gitu minimal terpakai sendiri jadi terbuka untuk teman-teman dari background apa saja boleh silakan. Iya, Pak Arya, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi, gimana tren untuk tahun 2021, Pak, untuk IHSG, Pak? Ya, untuk IHSG sekarang relatif sudah dekat dengan resisten di kalau kita perhatikan ya, saya buka grafik yang daily itu sekarang dekat dengan kalau teman-teman ingat di tahun 2019 ya. Di 2019 itu di area-area sekarang itu agak tertahan laju kenaikan indeks harga saham gabungan. Ya. Jadi bahkan kalau kita perhatikan selama tahun 2019 itu sebenarnya tidak membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi. Tadi kan udah lihat ya prinsip-prinsip dasarnya. Perhatikan puncak-puncaknya. Kalau kita kembali nih flashback ke tahun 2019 itu tertinggi itu di awal-awal tahun. Di awal-awal tahun itu memang sempat di kisaran 6.500-an, 6.570-an di situ masih ada ya. Terus kemudian sempat di bulan 4, bulan April 2019 itu juga sempat lumayan ada kenaikan ya sampai ke 6.600-an ya. Tapi setelah itu kan tidak membentuk puncak yang lebih tinggi di tahun 2019. Jadi kondisi sekarang itu dekat-dekat di area itu. Kalau teman-teman perhatikan balik ke
saham masing-masing individual stoknya ya. Jadi jangan cuma melihat indeks. Kenapa? Karena begini, bisa aja indeks itu kan karena dipengaruhi oleh bobot saham-saham yang punya sumbangsi kontribusi bobot itu besar ke indeks. Jadi bisa aja beberapa perusahaan-perusahaan besar yang bobotnya gede itu naik atau tidak turun, tapi saham-saham yang kecil-kecil turun. Nah itu akhirnya tidak mewakili secara keseluruhan, indeks tidak mewakili secara keseluruhan pergerakan harga saham. Jadi bisa aja kita, porto kita kenapa merah-merah semua ya, padahal indeks naik. Bisa seperti itu. Maka lebih fokuslah ke saham individual stock yang kita pegang. Kita pegangnya saham apa? Ya kalau kita memang megang saham-saham besar yang memang mirip pergerakan dengan indeks, itu bisa selaras ya sama indeks. Tapi kalau ada kita yang megang juga saham-saham yang bukan selaras sama indeks. Jadi kembali fokus ke saham yang kita beli, yang perusahaan yang kita simpan, yang kita tradingkan atau yang kita invest. Perhatikan trennya. Kalau memangnya ada yang suka gini kan, banyak tuh yang teman-teman yang apalagi emak-emak lihatnya yang lagi turun, oh ini murah nih, lagi diskon, dibeli gitu. Padahal dia lagi murah, dia bisa makin murah, jadi lagi trending turun gitu. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita terbawa tenggelam dengan saham-saham seperti itu. Ya, jadi perhatikan saham-saham yang trending, yang uptrend, yang membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi, lembah-lembahnya lebih tinggi. Nah itu yang disimpan, boleh buy and hold. Tapi kalau yang enggak, ya sebaiknya dihindari dulu. Nah, di tahun 2021 ceritanya memang ada cerita pemulihan. Ada pemulihan, kenapa? Ada vaksin. Nanti kalau orang udah divaksin itu berani untuk bisnis lagi, berani traveling, berani buka toko, dan ekonomi akan kembali bangkit. Ya itu cerita yang memang sudah menjadi harapan. Makanya terlihat di tahun 2020 sebelum sektor realnya berjalan, di financial market sudah bergerak duluan ya. Ada kenaikan gitu, optimis. Tapi ingat, ini masih butuh waktu karena Indonesia ini populasinya lebih dari 200 juta orang dan yang divaksin itu nggak langsung besok 200 juta orang selesai. Itu akan take time, akan waktu. Nah, oleh karena itu dari efektivitasnya, terus program ini berjalan baik atau tidak, itu juga perlu diwaspadai. Jadi nanti jangan terlalu panik ketika ada penurunan sementara. Itu bisa dimanfaatkan untuk kita bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat, oh ini perusahaannya bagus nih, tapi sekarang agak kemahalan, ya udah sabar, jangan terlalu agresif. Nanti pada saat pelemahan-pelemahan itu kita bisa lebih murah. Kemungkinan di tahun 2021 akan ada penurunan ya. Nanti bagi teman-teman yang bisa analisis, bisa melihat struktur harga, karena ada naik turun itu ada strukturnya ya, biasanya ada kenaikan. Nanti ada pelemahan. Nah, pada saat ada pelemahan itu minimal sekali atau dua kali ya, sekali atau dua kali pelemahan yang cukup ayunannya cukup dalam ya, itu bisa dimanfaatkan untuk membeli dengan harga yang lebih murah ya. Jadi kita jangan terlalu khawatir, tapi itu merupakan kesempatan untuk kita bisa membeli dengan harga lebih murah untuk mereka melakukan investing. Nah, bagi teman-teman yang sudah untuk trading itu bagi yang agak terlalu mahal, ketinggian harganya, misal valuasinya agak tinggi, itu jangan pakai strategi buy and hold ya, tapi kayak tadi diperhatikan, trailing stopnya diperhatikan. Kalau memang sudah kena trailing stopnya, lepas dulu nggak apa-apa. Nanti kalau begitu ada pelemahan-pelemahan di harga yang lebih baik, bisa entry lagi. Jadi jangan takut entry exit berulang-ulang, nggak usah takut ya. Jadi santai aja. Nanti ada pelemahan-pelemahan di tahun 2021, kemungkinan ada konsolidasi, dan konsolidasi itu bisa dimanfaatkan untuk mendapat harga yang lebih murah. Itu tren di tahun 2021. Ya, ada stimulus-stimulus ataupun inflow ke emerging market termasuk di Indonesia, itu akan juga merupakan ada gejolak juga. Jadi nggak one way naik terus gitu, nggak. Nanti ada gejolak naik turun. Itu bisa dimanfaatin ya untuk tahun 2021. Sementara saya bisa sampaikan seperti itu. Pak Arya, Ya. mau tanya Pak Arya. Sekarang itu IHSG itu trennya gimana Pak? Sekarang kalau kita perhatikan dari bulan Maret ke sekarang, itu memang trennya uptrend. Kenapa? Karena sesuai dengan teori dan akademis, itu kita lihat puncak-puncaknya kan makin tinggi. Jadi waktu itu sempat di 4.800, terus puncak memuncak lagi itu ke 5.100-an, terus puncaknya lebih tinggi lagi ke 5.380-an, ya kan, terus naik lagi puncaknya sampai ke kisaran 6.150-an. Sekarang muncak lagi di 6.500-an, ya sempat muncak di 6.400 sekian lah gitu ya, di 6.400
6.460-an ya. Jadi di kisaran itu memuncak lagi. Nah, sekarang yang masalahnya adalah ketika ngayun dia bikin trough itu sempat bikin trough itu di 4.400-an, kemudian sempat di 4.700-an, terus naik lagi ke 4.800-an, sempat ada ayunan di 5.600-an, sempat ada ayunan lagi di 5.800-an. Nah, itu ayunannya juga yang troughnya makin tinggi. Nah, problemnya adalah kita nggak cukup sabar ketika ada ayunan-ayunan pembentukan trough itu. Sempat pembentukan trough itu kan sempat waktu itu di bulan Agustus ya tahun 2020 itu turun sampai bulan September, akhir September. Itu membuat orang juga merasa gile, ini 2 bulan kok lemes gitu. Nah, itu sebenarnya lagi membentuk secondary reaction atau disebut intermediate movement. Nah, itu sementara. Nah, nanti ini ada gerakan sementara, ayunan sementara turun ya. Misalnya sampai turunnya itu sampai kisaran ke 6.150-an juga nggak apa-apa, karena kalau teman-teman perhatikan di hari Minggu malam kayaknya di situ ada diliput juga di konten bahwa saya perkirakan ada penurunan sampai ke 6.145 ya. Tapi ternyata hari ini nggak seagresif itu turun ya. Tapi andaikan turun sampai situ pun itu sebenarnya pergerakan primary movement-nya masih uptrend. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Cuma perhatikan di individual stock masing-masing, di saham masing-masing. Jadi jangan lihat cuma indeks. Perhatikan sahamnya masing-masing juga. Kalau ada ciri-ciri seperti tadi, udah lower peak dan lower trough, sebaiknya di-reduce posisinya, dikurangi atau di-switch aja dulu ke yang masih uptrend. Cari yang upside-nya masih bagus, yang trendnya masih bagus. Walaupun perusahaannya bagus tapi udah nggak trending misalnya atau cenderung downtrend, lebih baik kita switch dulu yang lagi uptrend. Kalau semuanya nggak ada yang uptrend, ya udah berarti kalau semuanya nggak ada yang uptrend, lebih baik porsinya uang jadi uang cair dulu, uang cash. Kalau mau tetap trading cari yang memang ada kenaikan dulu. Pas kalau lagi ada kenaikan lebih baik tunggu dulu, nanti mulai ada penguatan baru entry lagi. Jadi lebih baik entry terus ada penguatan misalnya 2%. Tapi 10 kali ya. Jadi misal profit taking 2%, 10 kali dapat 20% juga. Tapi Anda kalau lagi bearish, Anda mengharapkan ada penguatan besar 20% one time, itu kan agak sulit. Jadi nggak apa-apa kalau mau trading profitnya nggak terlalu besar tapi berulang, itu juga bagus juga gitu. Itu nanti ada traders time di mana kita nggak bisa buy and hold. Jadi contoh pada saat memang lagi lesu gitu, kenaikan kan kecil, penurunan dalam. Kenaikan kecil, penurunan dalam. Kenaikan kecil, penurunan dalam. Itu harus trading. Tapi kalau lagi bullish, nah itu kenaikan besar, penurunan dalam sedikit. Nah, jadi kenaikan besar, penurunan sedikit. Kenaikan besar, penurunan sedikit. Nah, itu boleh hold. Buy and hold gitu. Itu cocok kalau lagi bullish. Tapi ketika lagi konsolidasi atau cenderung downtrend, harus gesit ya. Gesit tradingnya gesit. Jadi jangan harap buy and hold. Buy and hold makin di hold makin lepas, makin turun gitu. Jadi kalau mereka yang bisa gesit, boleh ketika ada pelemahan atau penurunan, boleh trading. Tapi kalau yang tidak bisa seperti itu, ya lebih baik tunggu. Jadi perlu 2 style. Bullish strategy, bearish strategy. Dua-duanya mesti dipelajari. Kalau lagi bullish kan katanya monyet aja bisa trading ya kan. Jadi tinggal asal pencet, peluang untungnya lebih besar. Nah, makanya kenapa hari ini kita ada acara ini supaya mempersiapkan diri nanti ketika ada periode konsolidasi atau cenderung bearish, kita bisa gesit. Oh iya nih bearish nih. Ciri-cirinya apa yang tadi udah disampaikan? Oh udah lower peak, lower trough. Oh udah bearish nih. Nah, itu harus lebih gesit tradingnya. Ya. Ya, Pak tadi Bapak bilang kan mungkin tahun ini ada penurunan 1 kali atau 2 kali Pak ya? Iya, betul. Itu kira-kira kalau yang terendah itu sampai di level berapa Pak? Kalau kita perhatikan itu memang cuma ini analisisnya terlalu pagi ya, jadi nanti takutnya mengkhawatirkan ya bagi mereka yang yang belum bisa melihat struktur market ya, takutnya nanti jadi khawatir ya. Jadi kalau kita ngomong, saya nggak langsung kasih angka besarnya ya, tapi setidak-tidaknya itu sampai ke level 6 paling kecil dekat itu di 6150 paling dekat, bahkan sangat mungkin sampai ke level 6000 kembali ya, tapi jangan terlalu khawatir ya. Jadi jangan wah udah semua jual. Jangan terlalu khawatir, nanti lihat karena ini secara struktur nanti ada ayunan seperti itu. Kenapa? Nanti kan ada laporan keuangan tahun 2020, annual report tahun 2020 ya. Jadi
annual report tahun 2020 itu tidak sebaik yang kita bayangkan. Kenapa? Karena pemulihan itu belum terjadi. GDP growth juga nanti nggak terlalu sebaik yang kita harapkan. Jadi kelihatannya bagus banget gitu. Dia nggak ngejar. Earning-nya belum mengejar dari pergerakan price movement dari grafik yang sekarang ada di pasar ya. Jadi ternyata fundamentally nggak sebagus itu. Jadi nanti akan ada terdapat equilibrium ketika harga menyesuaikan. Jadi mungkin konsolidasi dulu atau turun dulu sementara. Ya, jadi kita bisa perhatikan nanti di level-level kisaran 6.060 ya, di kisaran itu juga bisa. Jadi jangan terlalu khawatir kalau ada pun penurunan ke level 6.060-an itu bisa diperhatikan saham-saham yang cukup bagus, yang prospek juga masih oke. Itu kita bisa koleksi lagi pelan-pelan, kita akumulasi lagi. Jadi malah dapat harga yang lebih baik dibanding harga sekarang. Jangan malah nanti khawatir. Kenapa? Karena gini, waktu kita lagi naik terus kan kita takut beli kemahalan. Waktu turun terus takut ketika beli makin turun gitu. Nah itu jangan seperti itu. Kalau kita tahu ini udah cukup bagus dan lebih murah gitu ya, kita jangan takut, kita beli aja, kumpulin. Ya, jadi nanti ada yang lebih serem lagi, tapi skenario yang serem-serem jangan diceritain dulu ya, nanti pasti jadi takut. Jadi ya udah, kita lihat ke 6150 sampai kisaran 6060. Iya Pak. Iya Pak Arya. Pak Arya. Ya. Bapak kan sekarang ini kita ngomongin teknikal Pak ya. Oh ya. Teknikal. Tadi agak masuk ke fundamental. Nah, itu teknikal aja. Boleh nggak seorang teknikal ngomongin laporan keuangan, vaksin, pemulihan tuh apakah boleh? Sebenarnya semuanya itu tergambarkan di price movement ya. Jadi sebenarnya technical itu atau price movement itu mudah menggambarkan keseluruhan, termasuk dari prospek ekonomi, termasuk rumor, termasuk news, termasuk harapan para investor. Apapun yang kejadian di market itu tercermin di harga. Jadi kalau misalnya mau murni ngomongin technical atau price movement, nggak usah ngomongin berita pun sebenarnya itu sudah tercermin di dalamnya. Karena secara teori, di Dow teori kan price discount everything. Jadi price movement itu sudah menggambarkan semuanya, termasuk kekhawatiran, termasuk prospek, penjualan yang akan datang, proyeksi, itu semua udah tercermin di harga. Jadi kalau misalnya, mau murni ini kita ngomong price movement, ya udah ngomong price movement aja. Kalau saya kebetulan karena background-nya sebenarnya fundamentalis. Jadi aslinya saya fundamentalis. Saya perhatikan fundamental factors gitu. Tapi karena saya belajar juga technical dan para investor pemula itu lebih mudah bicara technical karena melihat price movement itu semua sama. Jadi kalau melihat hari ini indeks di sekian gitu, semua melihat angka yang sama. Tapi ketika bicara fundamental itu ada assumption atau asumsi-asumsi yang berbeda. Nah, itu agak lebih sulit disamakan persepsinya. Sehingga kalau bicara technical sama tuh, semua ngelihat ini grafiknya lagi bentuknya bullish harami, semua bilangnya bullish harami. Kalau kelihatan shooting star, semua ngomong shooting star. Ini ada chart pattern double top, semua juga ngelihat double top. Gitu. Jadi sangat objektif kalau kita bicara harga. Jadi kalau boleh nggak boleh, kalau kompetensinya nggak ada, sebaiknya hati-hati sih, jangan kita mengulas yang di luar kompetensi kita gitu. Apalagi rumor ya, katanya itu harus hati-hati sih. Jadi kalau misalnya mau jadi technicalis murni, menurut saya nggak ada salahnya kita bicara murni price movement itu boleh. Ya, tapi kalau kita campur-campur, apalagi kita juga nggak ngerti terus ngomongnya dicampur-campur sama hal-hal yang misalnya kurang tepat gitu ya interpretasinya, itu agak bisa berbahaya. Lebih baik fokus di price movement dan bisa kita hanya bahas price movement saja tanpa mengulas fundamental reason di belakangnya. Ya, makasih Pak Arya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak ya. Sehubungan dengan profil saya gak terlalu nyaman trading harian atau mingguan, ya. Saya lebih suka hold jangka panjang. Ya. Cuman jika floating profit sudah di atas 40%, apakah sebaiknya di take profit? Strategi disarankan, mengingat kondisi saat ini pasar lagi turun. Ya, jadi strategi terbaik itu adalah yang tadi, pakai trailing stop. Ya, jadi tentukan satu level harga. Kalau harga itu tersentuh, itu mulai kurangin posisinya misalnya, baik sebagian atau keseluruhan. Jadi nanti masalahnya adalah untungnya besar atau kurang besar, tidak sampai rugi. Nah, itu pakai trailing stop. Ya, jadi trailing stop itu bukan langsung begitu kena lepas semua, nggak begitu. Itu kalau ya cuma punya satu lot ya lepas semua, karena cuma satu, nggak bisa sebagian-sebagian. Tapi gitu, ada yang saya punya misalnya
berapa puluh ribu lot atau misalnya 5.000 lot. Nah itu bisa begitu kena trailing stopnya mulai kurangin apa setengah dulu, apa sepertiga dulu. Makin melemah lagi ya kurangin lagi misalnya gitu ya. Jadi tidak hilang profitnya tidak hilang. Itu bisa pakai teknik seperti itu. Jadi tentukan satu batas, jangan ketika investasinya itu sudah berhasil, ada hasilnya, nanti dibiarkan turun bahkan sampai rugi, ambil rugi baru cut loss. Jangan sampai seperti itu. Kalau udah untung, itu mesti diproteksi pakai trailing stop. Pelajari lagi trailing stop gimana tekniknya, ada beberapa teknik, tapi menurut saya pastikan jangan sampai jadi loss. Jadi pakai trailing stop. Kalau menurut saya kalau profit taking itu nggak dosa. Jadi boleh kalau mau direalisasikan dulu keuntungannya, disimpan sebagian, nanti pada penurunan lanjutan bisa entry lagi di harga yang lebih murah. Itu juga bagus juga strategi seperti itu. Ya, jadi analisis skill masih punya, tapi strategi skill juga perlu dikembangkan. Jangan sampai bisa analisa tapi nggak bisa nyusun strategi. Karena kalau strateginya nggak bagus, akhirnya cuma bisa baca grafik, bisa interpretasi market, tapi akhirnya investasinya nggak optimal gitu. Udah bisa entry, akhirnya didiemin turun melorot lagi sampai rugi lagi, itu kan sayang. Ya, jadi boleh trailing stop, boleh profit taking sebagian, nanti mau entry lagi gampang. Kalau ternyata dia menguat lagi atau kondisi udah lebih baik, bisa entry lagi ke market, itu gampang. Pakai trailing stop. Ya. Untuk trailing stop ini baiknya di set di level apa, Pak? Ya, jadi gini, ada berbagai cara ya, ada berbagai cara. Jadi misal gini, di trough itu, jadi dari trough terakhir itu jadi trailing stop, itu bisa. Ya, jadi kalau misalnya pakai hari-harian berarti lihat low dari candle yang 2 hari sebelumnya misalnya. Jadi selama masih naik itu kan biasa market teratur. Kalau masih naik, itu perhatikan trough atau low 2 candle yang sebelumnya, itu bisa jadi batas. Ya, kalau itu yang di gerakan minor. Tapi kalau mereka yang pakai gerakan yang lebih besar, itu lihat trough yang kira-kira 1,5 bulan atau sebulan yang lalu itu terendahnya di mana, itu bisa jadi trailing stop ya. Atau bisa juga orang pakai persen dari puncak. Jadi kalau dari puncak harga turun berapa persen, misalnya kalau turun 10% dari puncak harga, maka dia akan stop. Jadi dicairkan dulu misalnya, atau profit taking dulu, itu bisa juga. Jadi ada berbagai cara ya sebenarnya bisa kita ulas, tapi paling mudah sih lihat trough aja. Trough yang lalu itu jadi trailing stop. Kenapa? Karena ketika membentuk lower trough itu cenderung udah melemah. Ya, jadi itu bisa dijadikan panduan sederhana pakai trough yang sebelumnya. Oh, iya ya. Jadi semacam support gitu, Pak ya? Ya, karena trough sebelumnya itu bisa jadi support. Nah, kalau misalnya sudah lebih rendah dibandingkan support yang sebelumnya, berarti cenderung harga sudah lebih melemah. Ya, karena apa? Karena support itu kan satu level harga, di mana ketika harga mencapai level itu dia tidak turun lebih dalam lagi karena minat belinya lebih besar dibanding minat jual. Jadi mestinya bisa bertahan. Tapi ketika supportnya tidak bertahan lagi, maka itu kecenderungannya udah lebih rendah lagi nanti pergerakannya dibanding support itu. Akan mencari support yang baru. Jadi nanti kalau nunggu support yang baru lagi, nanti nunggu lagi support yang baru, lama-lama lemas, kita nggak sadar udah rugi besar gitu. Jadi jangan sampai rugi besar. Iya ya, Pak. Tanya, Pak, cuma agak sedikit melenceng, Pak, dari tren. Boleh, Pak ya? Ya, apa? Boleh, silakan coba apa. For sale oleh sekuritas dapat mempengaruhi market. Seperti kejadian beberapa yang lalu yang menyebabkan banyak saham itu reject. Iya, betul. Jadi gini, kalau di price movement ya di pergerakan harga itu semua sudah termasuk ya di dalamnya. Jadi for sale itu salah satu faktor teknis. Kita sebutnya faktor teknis. Jadi perusahaan nggak masalah. Jadi perusahaan itu nggak ada misalnya nggak ada laporan keuangan nggak anjlok misalnya, performance kinerja perusahaan masih tetap oke, tapi kenapa kok harganya turun misalnya? Nah itu karena pasti ada faktor likuiditas kayak gitu. Likuiditasnya misalnya tidak terlalu liquid. Tapi kemudian banyak orang melakukan perdagangan menggunakan leverage, terus nggak nyetor, ya kan? Terus akhirnya secara teknis harus dijual for sale. Nah waktu for sale itu merupakan tekanan jual di pasar. Nah tekanan jual itu membuat harga tertekan. Nah itu faktor teknis sebenarnya. Jadi kalau itu mempengaruhi nggak? Yes, mempengaruhi price movement. Jadi bisa aja market jadi lesu, market itu tertekan, atau orang panik, itu mungkin. Itu faktor teknis. Jadi bukan fundamental reason, bukan karena kinerja perusahaan jadi jelek, bukan, tapi karena ada faktor teknis seperti itu.
Jadi kalau tanya mempengaruhi tidak? Yes, mempengaruhi. Dan saya setuju bahwa itu sangat mungkin terjadi. Cuma jangan terlalu digembor-gemborkan sih. Kenapa? Karena sebenarnya retail itu walaupun secara angka itu hampir 74% jumlahnya dari semua total investor di Indonesia, itu 74% itu dibilang oh retail itu numbersnya besar, yes, tapi amount uangnya itu nggak dominan gitu. Jadi kalau misalnya yang panik itu adalah big investor, pengelola reksadana atau misalnya dana pensiun atau fund manager besar, hedge fund, itu ketika mereka panik itu market benar-benar bisa tertekan dalam gitu. Sebenarnya kalau retail menurut saya itu temporary, sementara, dan nggak besar ya secara amount, walaupun secara number jumlah orangnya banyak ya, tapi secara amount tidak dominan, belum dominan gitu. Ada pertanyaan lagi Pak. Tren itu ketika berubah arah bearish atau bullish, apa harus terbentuk dua lembah dan dua puncak? Ya, ada banyak opini ya bahwa katanya harus dua lembah dan dua puncak. Kalau menurut saya ketika terbentuk sepasang saja, ada lower peak dan lower trough, sepasang aja itu sudah kita perlu waspadai dan udah cukup valid. Kalau menurut saya itu sudah bisa diambil satu action ya, action bahwa kita misalnya apakah mau switching atau mau likuidasi dulu atau mau kurangin posisi, sepasang aja udah boleh. Tapi ketika definite ada dua puncak dan dua lembah, itu udah berarti udah perubahan tren gitu ya, secara definite gitu. Jadi disebutnya the end of trend yang sebelumnya. Jadi misalnya begitu lagi uptrend, begitu ada lembah-lembah yang lebih rendah dua, puncak-puncak yang lebih rendah juga dua, itu udah definite berarti the start of downtrend ya. Tapi kalau menurut saya sih ada orang yang nggak mau nunggu sampai dua puncak dua lembah, sepasang aja itu udah bisa action. Apalagi sekarang orang lebih cepat ya, jadi secara waktu itu makin cepat, secara amplitudo itu semakin lebar, jadi volatilitas itu makin meningkat. Kalau dulu mungkin sekitar 100-200 perak itu gerakan-gerakannya, tapi kalau sekarang bisa 500 sampai 1000 rupiah misalnya gitu. Jadi orang lebih volatile dengan waktu yang lebih pendek, karena informasi juga menyebarnya kan sekarang makin cepat. Ada WA group, ada Telegram, ada internet gitu. Kalau dulu kan nunggu berita agak lama ya, agak lama dan nggak terlalu volatile. Sekarang beda. Jadi asal udah ada sepasang, udah ada lower peak dan lower trough sepasang, itu udah perlu diwaspadai. Ya Pak. Jadi itu apa Pak? Alert Pak ya? Udah alert, langsung ini udah di end of uptrend nih gitu. Nanti masalah masuk lagi gampang gitu. Jangan tunggu orang udah panik, udah turun dalam baru oh iya ya udah downtrend gitu. Jangan. Pokoknya kalau udah cirinya udah jelas, ya kita udah bisa action duluan. Jadi kalau dua lembah dua puncak itu konfirmasi Pak ya? Ya itu udah oh iya nih udah tren nih. Tapi itu pun bisa berubah lagi. Udah ada dua puncak dan dua lembah yang lebih rendah, atau dia berubah lagi, konsolidasi lagi terus naik lagi kan bisa. Bisa. Ya, jadi akhirnya bisa. Jadi orang makanya suka bilang nggak guna nih belajar beginian gitu. Sebenarnya guna nggak guna itu karena gitu. Jadi sama kayak orang punya handphone bagus, kemudian dikasih, dia juga cuma pakainya bisa halo-halo telepon sama WA doang. Misalnya fungsi lain yang lain-lainnya nggak dipakai. Agendanya, alarmnya nggak dipakai. Misalnya fungsi untuk rekam videonya, untuk edit video, untuk edit gambar, itu nggak dipakai. Misalnya akhirnya kan, ini handphone bukan smartphone, ini stupid phone gitu kan. Padahal dianya nggak bisa pakai gitu. Sama tools analysis, baik itu fundamental, technical, suka bilang, nggak bekerja. Kalau lagi bullish, nggak usah pakai katanya analysis tool. Kalau lagi bearish juga nggak kepake. Akhirnya nggak usah belajar lah gitu. Nah, itu sebenarnya mindset yang salah ya. Mindset harus diperbaiki bahwa banyak tools berguna. Kitanya yang nggak tahu cara makainya, itu harus belajar. Cara makainya gimana yang terbaik supaya bisa jadi strategi dan bisa jadi action yang bagus. Iya ya Pak. Jadi yang tadi itu perubahan tren Pak ya? Cuman butuh perubahan aja ya, satu pasang Pak ya? Menurut saya satu pasang aja itu udah bisa kita perhatikan. Kenapa? Karena udah kedalaman itu repot. Apalagi kalau di primary movement ya, itu udah kedalaman. Apalagi kalau saya perhatikan di sini kan pesertanya rata-rata di minor movement. Mungkin di 3 hari sampai 10 hari itu udah sensitif kan. Oh ini udah mesti keluar, oh ini harus pergi masuk gitu. Nggak yang kayak tadi ada yang bisa nunggu berbulan-bulan gitu. Kalau nunggu berbulan-bulan itu kayak nungguin Antam dari 1000 ke 3000 kan. Itu berbulan-bulan. Tapi kenapa yang dari 1000 ke 3000, dari 3000 balik ke 2000 pun masih santai. Tapi kalau yang cuma 2-3 hari, itu saya rasa dari 3000 misalnya ke 2600 aja udah panik gitu. Karena dari 3000 ke
ke 2.700 itu 10% kan. 10% itu udah deposito 3 tahun gitu turunnya kan. Jadi itu yang di minor movement itu bisa very panic gitu walaupun dengan fluktuasi 10% gitu. Tapi ada yang nyimpen berbulan-bulan atau mungkin setahun dari 1.000 ke 3.000 ketika turun lagi ke 2.500 atau dari 3.000 ke 2.000 pun santai aja gitu karena masih tebal profitnya gitu. Itu di primary movement itu masih uptrend gitu. Ya, Pak. Seperti itu. Pak, kalau ini Pak, untuk melihat tren bullish atau bearish, apakah ada syaratnya harus 2 lembah 2 puncak, Pak? Ya itu boleh. Jadi panduan itu menurut saya kalau mau 2 lembah 2 puncak itu boleh. Jadi tidak berarti maksudnya orang kan ada style yang very sensitif dengan pergerakan. Ya kayak gini deh. Kalau kita udah kenal banget gitu, udah kenal banget sama seseorang, nggak usah dia ngomongnya saya marah ya. Nggak harus ngomong begitu. Ketika mukanya udah agak asem aja gitu ya, terus biasanya ditanya ngejawab, sekarang nggak ngejawab itu kita tahu ini ciri lagi ngambek nih gitu. Nah itu kita nggak usah nunggu sampai confirm banget ditabok kan baru tahu nih orang marah gitu. Ya kan, jadi itu juga sama. Kalau kita melihat satu pergerakan, definite sama nggak definite, seperti trend line. Ya, trend line itu kan 2 titik itu udah bisa narik garis. Tapi kalau ada 1 titik lagi itu definite. Jadi 2 titik trough atau 2 lembah itu dihubungkan udah jadi support trend line. Tapi ketika ada 1 lembah lagi yang juga segaris dengan itu dianggap definite. Kalau ada 4 lebih bagus, 5 ada lebih bagus. Tapi kan nggak selalu setiap narik harus 5 titik. 2 aja udah bisa. Nah itu juga sama. Jadi ketika ada sepasang lower peak and lower trough udah sepasang, itu udah ini udah the end of uptrend nih, udah ciri-ciri baby bearish nih gitu. Tapi kalau mau nunggu sampai 2 pasang ya boleh-boleh aja, itu lebih definite. Ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak ya. Bagaimana cara menghindari false break atau ciri-cirinya untuk menghindari itu? Ya nggak bisa. Jadi kalau sebagai praktisi ya, karena gini, saya sebenarnya trading bego itu dari tahun 2000, itu blow on deh pokoknya itu. Makanya ancur-ancuran tuh 7 tahun blow on deh. Serius belajar tuh mulai 2007. Kita nggak bisa hindari. Jadi sampai kapanpun di instrumen keuangan apapun, di saham, mau yang ada di forex, komoditi, atau dimanapun, nanti akan ketemu tuh yang namanya false break. Kenapa? Nanti di puncak-puncak harga resisten, seolah-olah dia break out. Ternyata cuma bikin whipsaw, dia cuma bikin tail, atau bikin shadow. Itu technically akan ketemu sampai kapanpun. Jadi ada yang namanya bull trap, bear trap, itu akan selalu ada. Jadi apa caranya? Caranya adalah strategi kita nanti yang membantu. Jadi misalnya kita tahu nih kalau breakout di sini, terus kita entry. Ternyata dia fall. Waktu fall, kapan kita exitnya? Apakah kita turun balik dari level resisten yang tertembus, itu mestinya jadi support. Ternyata enggak, dia turun balik. Nah, apakah langsung exit? Atau kita pakai trough sebelumnya? Itu udah strategi sih. Kalau ngebahas ini cukup lama ya, tapi kalau menurut saya yang bisa ngelindungin kita tetap itu tadi yang stop loss atau trailing stop itu tetap harus pakai karena sampai kapanpun akan selalu ada. Nggak bisa tuh orang yang saya nggak pernah kena tuh fake breakout, nggak pernah tuh nggak kena false breakout, nggak pernah tuh kena bear trap, nggak kena bull trap, itu nggak mungkin. Kita selama di market sampai kapanpun akan ketemu. Makanya nanti perkuat analisis skill, perkuat strategi skill. Nah strategi skill ini yang bisa melindungi kita supaya nggak bangkrut. Itu harus ada supaya kita bisa action. Oh ya tahu ini fall. Begitu tahu fall ya kita cabut gitu. Maksudnya jangan paksa diri adu kuat gitu kan. Ada orang kita adu kuat sama bandar, nggak ada gunanya adu kuat. Kita bukan mau menang adu kuat. Di sini kita kan maunya gain, capital gain. Ya mau dapat keuntungan. Nah mau dapat keuntungan itu mesti punya strategi supaya bukan adu kuat gitu. Kita nggak ada guna adu kuat. Kalau adu kuat tapi rugi ngapain? Betul nggak? Jadi kena false breakout, kena fake breakout itu nggak apa-apa. Yang penting kita survive. Bisa survive nggak gitu? Bisa survive di market, kita bisa trade terus. Tapi kalau modal habis, ya selesai ceritanya. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari, tapi kita perlu memahami, oh ini fake. Jadi kita exit dulu. Kalau exit dulu kan pasukan tarik balik, tapi masih ada yang hidup gitu. Daripada mati-matian habis. Ya. Ya Pak. Misalnya jika dalam fase primary teridentifikasi bullish, ya teridentifikasi bearish, dan shortnya juga bearish. Ya. Ini mana yang diambil Pak? Nah, ini yang salahnya adalah gini. Kayaknya salah kaprah. Itu banyak orang yang bilang gini, kamu selalu perhatiin primary movement. Itu menurut saya agak salah kaprah. Kita mesti tahu tiga-tiganya. Jadi primary harus tahu, intermediate harus tahu, minor harus tahu, terus kita menyesuaikan sama karakter kita. Jadi jangan begini nih. Kita nih sebenarnya trading di minor movement 3 hari, 10 hari, 2 minggu sampai 6 minggu. Tapi kalau udah tahu 2 minggu sampai 6 minggu lagi bearish,
ya that's bearish gitu. Walaupun jangan oh ya primary-nya masih bullish kok gitu. Jangan, kalau memang trade-nya di minor ya kita ngomong minor. Tapi kalau kita memang saya memang primary trader, primary movement gitu, kita ngelihatnya memang 9 bulan, 2 tahun. Oke, Dad, masih perhatiin primary gitu. Jangan takut sama minor movement, kita lihat primary gitu. Tapi kalau mereka yang trade-nya di minor, gara-gara nyangkut dia bilang oh primary-nya masih bullish kok gitu. Itu namanya pembenaran. Mestinya dia udah exit misalnya, tapi dia bilang oh primary-nya masih bullish kok gitu. Nanti kalau ketika primary-nya udah benar-benar bearish, Japanese, itu udah kedalaman gitu. Udah kedalaman ruginya gitu. Padahal dia cuma trade di minor. Jadi cari ke karakter kita. Kalau karakter kita di minor ya kita fokus di minor. Minornya lagi bullish kita entry, riding. Begitu lihat minornya udah jadi bearish ya kita exit dulu gitu. Jangan alasan primary gitu. Jadi sesuaikan sama karakter kita ya. Jadi memahami tiga-tiganya boleh, tapi sesuaikan sama karakter kita. Kalau kita karakternya mainnya di intermediate ya perhatikan intermediate. Intermediate trendnya apa? Gitu ya. Jadi jangan terjebak sama time frame yang tidak cocok sama karakter kita. Ya Pak Aryan. Pak ini ada minta tip Pak untuk cara memilih saham dan kapan mulai beli dan jual. Tip yang simpel. Kapan? Ya tipsnya begini. Saya nggak tahu ini holding periodnya berapa lama ya. Tapi kalau teman-teman yang memang sukanya value investing, yang senangnya itu belinya murah, ya benar-benar dihitung dulu ini valuasinya berapa. Kalau di bawah nilai valuasinya diskon, ya itu bisa beli. Tapi kalau menurut saya, kalau diskon kita beli terus masih trennya turun, ya itu lemes-lemesnya juga bisa lama, bisa diskon lagi makin diskon. Ya, jadi oleh karena itu kenapa kita perlu belajar mengenai tren? Kenapa kita perlu belajar mengenai bullish bearish? Kenapa? Karena begini. Oke itu murah, tapi udah trending belum? Kalau udah trending dia ada upside, kecenderungannya mulai naik dan bergerak naik terus. Memang nanti ada naik turun, tapi naik lebih banyak, turunnya sedikit. Naik lebih banyak lagi, turun sedikit. Naik lebih banyak, turun sedikit. Itu kondisi ideal terbaik untuk kita bisa mulai beli dan riding. Jadi bukan ketika lagi periode turun. Jadi kalau lagi siklus turun kan turunnya dalam, naiknya dikit. Turunnya dalam lagi, naiknya dikit. Turunnya makin dalam, naiknya dikit. Nah, kalau itu tidak ideal untuk kita beli. Walaupun udah beli murah, dia bisa makin murah. Jadi bukan aset produktif, dia makin ciut nilainya. Kita beli 100 juta, lama-lama ciut jadi 50 juta misalnya. Walaupun murah. Jadi murah nih, tapi ya makin turun gitu. Nah, kan oleh karena itu perlu belajar bullish bearish, mengenali supaya masuk ke kondisi ideal. Ketika dia mulai trending naik, baru masuk. Gitu. Jadi murah dan trending. Terus kalau yang mahal tapi trending boleh nggak? Boleh, tapi kita lebih waspada jadinya. Oh udah tahu ini mahal, tapi lagi trending. Berarti masih diwaspadai. Trailing stopnya pastikan jangan terlalu jauh. Karena ini kan mahal. Kita harus agak dekat. Lagi trending ya ikut. Lagi trending ikut. Tapi kalau dia mulai lemes, kena trailingnya, ya udah profit taking. Profit taking aja cari lagi yang lain. Cari yang trending, cari yang uptrend. Caranya begitu. Jadi tipsnya yang termudah adalah belajar baca tren, cari yang trennya naik. Ya Pak. Pak, saya mau sharing Pak. Jadi yang trennya naik, tapi waktu koreksi. Oh ya boleh. Jadi gini, cari yang trennya sedang naik, tapi sesuaikan sama kita punya karakter ya. Kalau karakternya memang ini cari gerakan primary-nya lagi naik, tapi gerakan intermediate-nya atau secondary reaction lagi turun, boleh tungguin. Begitu turun, biarin dulu. Ketika dia mulai ada kenaikan, mulai trending lagi, nah itu baru ikut. Itu boleh. Atau misalnya di gerakan minor nih. Gerakan minor cuma sekitar 2 minggu sampai 6 minggu misalnya. Ya, sampai dia benar-benar udah capek turunnya. Ya kan, terus kemudian mulai ada demand lagi naik, demand power-nya mulai ada lagi. Nah, itu baru mulai entry lagi di situ. Jadi jangan lagi turun kita keselak gitu, jangan dibeli-beliin terus keselak, jangan, biarin aja dulu, nunggu aja dulu. Karena sebenarnya kalau teman-teman mau nanti belajar itu namanya market breadth. Market breadth itu kalau di Indonesia nggak tahu banyak yang ukur, kalau di luar negeri ada. Jadi dilihat tuh, kebanyakan emiten-emitennya lebih banyak yang naik apa lebih banyak yang turun gitu. Nah itu dibandingkan antara jumlah yang naik sama yang jumlah yang turun. Nah kalau misalnya pada saat di satu hari atau dalam 1 minggu itu lebih banyak emiten yang naik dibanding yang turun, nah itu periode yang nuansanya lebih bagus. Jadi kalau kayak angin tuh anginnya lagi enak. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu lebih ideal untuk kita bisa lakukan trading atau masuk entry.
Tapi kalau lagi kondisinya anginnya lagi kurang bagus, lebih banyak emiten yang lemes, yang lebih turun-turun lebih banyak dibanding yang naik. Nah, itu kondisi yang belum ideal sebenarnya, karena risiko lebih tinggi. Kita masuk ke emiten manapun cenderung loyo gitu. Nah, Anda punya kesabaran nggak untuk masuknya bertahap pelan-pelan? Kalau yang maunya langsung sekali tembak langsung naik ya, cari ketika market breadth-nya besar, ketika lebih positif, lebih banyak emiten yang naik dibanding yang turun. Itu lebih bagus di kondisi yang seperti itu. Ya, ya Pak. Iya Pak. Pak, malam sampai berapa peak atau bottom yang dibutuhkan untuk kita bisa ambil keputusan jual atau beli? Oh, itu nggak ada panduan yang pasti ya. Kenapa? Karena gini, kalau pakai struktur market structure itu ada puncak harga itu, kalau very good uptrend trending bisa 5 puncak itu masih lanjut, sampai 7 puncak masih lanjut, sampai 10 puncak masih lanjut. Jadi oleh karena itu, daripada capek ngitung wave counting, boleh sih kalau ada yang mau belajar ya, tapi kalau misalnya daripada capek, caranya yang tadi, pakai trailing stop aja. Jadi selama trough lagi naik terus bikin trough, lagi naik bikin trough, lagi naik bikin trough. Selama troughnya masih lebih tinggi terus, ikutin aja terus. Jadi nggak usah dihitung. Jangan, oh iya nih udah 5 mesti dijual. Jangan. Ikutin aja itunya apa, pakai trailing. Itu lebih optimal dibandingkan kita hitung setiap 3 puncak kita jual, atau dia masih lari terus sampai 7 puncak atau misalnya sampai 10 puncak gitu. Nanti karena udah ketinggian kita kan takut, nggak berani beli di harga tinggi kan. Jadi lebih baik pakai trailing stop aja, jangan hitung berapa puncak. Halo Pak Aryan. Ya. Apakah boleh tanya saham Pak? Gimana? Saham boleh Pak? Tanya saham, masih buka grafik nih kalau mau lebih detail angkanya ya. Tapi kalau misalnya mau secara umum boleh. Gimana? Kalau untuk Antam Pak? Oh oke. Sebenarnya gini ya, kalau ngomong mahal nggak mahal, memang kondisi sekarang itu tidak murah. Ya, jadi ulasan yang saya bisa sampaikan tidak murah. Jadi kalau buat teman-teman yang mau trend riding, trend following, silakan nanti tunggu. Ini kan ada sedikit pelemahan, ya kan? Nanti tunggu ada pelemahan, dapat harga lebih bagus, itu silakan. Kalau masih uptrend, kita riding aja nggak apa-apa. Jadi kalau tanya punya nggak, saya punya masih. Karena tapi saya masih di 1000-an. Jadi masih santai gitu ya. Jadi tren masih oke sekarang, walaupun dari puncaknya udah mulai melemah karena tidak murah juga sebenarnya. Nah oleh karena itu bagi yang mau profit taking sebagian boleh ya. Kalau nanya tren, sejujurnya trennya masih uptrend ya, jadi nggak boleh dong kalau masih trending kita katakan udah bearish, nggak boleh karena ciri-ciri memang masih uptrend. Tapi kalau mereka yang belinya udah ketinggian pasti was-was gitu. Jadi nggak ada salahnya hari ini kita bisa memahami ya bahwa kita belajar melihat puncak dan lembah. Bagi teman-teman yang udah paham, diingatkan kembali lagi ke trading plan-nya. Kalau teman-teman yang belum paham, pelajari lagi lebih baik untuk melihat puncak dan lembah, melihat secara objektif, benar nggak masih uptrend. Kalau suatu saat sudah berubah jadi lower peak dan lower trough, jangan terlalu besar bobotnya di saham yang ini ya. Jadi, tapi kalau masih positif, masih uptrend, ya nggak apa-apa kita riding. Ceritanya, Antam ini memang ada prospek mengenai, dia kan banyak ferronikel. Terus yang EBT, energi baru terbarukan, itu ceritanya tentang peralihan dari energi fosil mau masuk ke baterai, ya kan, kendaraan. Di luar negeri, motor, mobil, itu udah banyak development pakai baterai. Kalau di negara terbesar yang populasi terbanyak di dunia itu di China, motor-motor itu udah nggak ada suaranya karena pada pakai listrik. Bener nggak nanti bikin pabrik baterai di Indonesia? Benar, akan memang rencana itu ada, tapi takes time. Takes time kenapa? Kalau misalnya perubahan energi itu sampai tahun 2030, nah itu kan berarti masih ada waktu sekitar 9 tahun lagi gitu ke depan. Nah jadi jangan karena terlalu euforia, semua orang beli, terus kita ikut-ikutan, mahal pun dibeli. Nah nanti pas kita beli kemahalan, pas turun kita cut loss, akhirnya kita lama-lama bangkrut kalau gitu berulang-ulang. Jadi bagi mereka yang mau entry, boleh cukup bersabar juga. Nanti kalau ada ayunan-ayunan bikin trough, nah itu maksudnya di situ. Waktu kita bikin peak lagi, nah silakan profit taking. Makanya pelajari market structure. Pelajari market structure supaya kita nggak kejebak di ayunan yang salah. Karena saya juga pernah tuh, setiap peak beli.
setiap trust cut misalnya hancur gitu, lama-lama bobrok gitu portonya. Nah, kita mesti balik. Pada saat ada pelemahan, ya tunggu. Nah, nanti ketika membentuk trust itu kita entry. Jadi pelajari market structure. Itu ceritanya tentang Ancam. Jadi wajar ya orang kalau lagi galau, karena waktu membentuk peak itu lebih banyak yang entry karena ikut-ikutan. Nah, waktu loyo galau kan, itu wajar banget. Ya, tapi kita belajar objektif. Iya, ya Pak Aryan. Kalau ada perusahaan yang trend issue itu apakah mempengaruhi tren dari saham itu, Pak? Trend issue itu bisa mempengaruhi secara psikologis karena ada perubahan dari jumlah saham beredar juga. Jadi fundamentally reason-nya itu ada ya, karena right issue itu biasanya karena perusahaan perlu dana tambahan, ngeluarin jumlah lembar saham lebih banyak. Ya itu nanti kan pasti ada adjustment dari sisi dilusi, itu akan mempengaruhi ke grafik juga. Karena nanti ada penyesuaian. Jadi karakternya pasti beda. Kenapa? Karena ketika jumlah lembar sahamnya cuma misalnya 1 juta lembar, dengan misalnya nanti jadi 10 juta lembar, atau misalnya dari 1 juta jadi 2 juta, itu kan yang megang lebih banyak. Ya. Yang memegang lebih banyak itu juga, apalagi kalau harganya beda fraksi, ya, itu karakternya pasti berubah. Kenapa? Karena misalnya, tadinya misalnya fraksinya di atas 5.000, kemudian beda jadi di bawah 2.000, gitu, itu karakternya lain. Karena saham itu kan ada hubungan dengan psikologis. Orang-orang yang megang di harga di atas 5.000 itu karakternya beda dengan yang di bawah 2.000 misalnya. Atau yang di bawah 200 itu karakternya beda. Nah, perbedaan karakter ini mempengaruhi pergerakan harga sahamnya juga. Jadi bagi mereka yang sangat gerasa gerusu misalnya, sama orang yang tenang sekali gitu, itu akan ngumpul di emiten-emiten tertentu. Makanya kenapa ada saham-saham yang kelihatannya tenang, stabil, tapi ada yang ajrut-ajrutan gitu. Nah, itu karena karakter orang yang menjadi pemegang sahamnya itu mempengaruhi ke pergerakan sehari-hari atau bulanan, mingguan, itu pengaruh. Jadi right issue ya pengaruh juga, karena nanti yang megang udah bisa beda karakter, kecuali tidak merubah fraksi, terus misalnya tidak terlalu besar dilusinya, itu karakter nggak terlalu berubah. Tapi ketika jumlah pemegang sahamnya jauh lebih besar, dilusinya besar, beda fraksi, nah itu akan sangat mempengaruhi. Iya ya Pak. Iya Pak Aryan. Pak, untuk IHSG Pak ya. Ya. Apakah saat ini sudah terjadi atau ada tanda-tanda tren naiknya itu sudah berubah Pak? Secara price movement kita belum bisa bilang sudah berubah ya, karena tren masih uptrend. Apalagi kalau kita lihat primer, misalnya kita lihat 9 bulan gitu ya, itu masih uptrend ya. Tapi kan apakah menunggu ciri-ciri primary trendnya itu berubah, itu tentu agak lebih dalam ya penurunannya. Tapi kalau untuk secara pergerakan minor itu kan udah membentuk huruf M gitu kan, seperti double top. Nah itu silakan diwaspadai buat yang ngerti chart pattern, sudah terjadi konsolidasi dari pergerakan naiknya. Pak, ya. Pak, kira-kira Bapak tadi yang memperkirakan ya sekitar rendah di 6150 sampai 6060 itu kira-kira bulan berapa Pak? Ya, kalau kita bilang mengenai 6145 atau 6150 itu masih cukup dekat ya, kelihatannya paling tidak di bulan Februari itu bisa tercapai ya. Entah kejadian apa nggak kejadian saya juga nggak tahu. Kalau semua analisa atau prediksi saya udah cocok semua, tentu udah bukan manusia lagi ya, manusia kan bisa salah. Jadi saya perkirakan kalau yang 6145 atau 6150 itu di bulan Februari itu bisa saja terjadi. Atau sebelumnya, tapi kita memperhatikan kalau untuk di level 6.060-an itu kelihatannya masih perlu melihat sampai annual report keluar ya. Jadi di kuartal 1 ya, kemudian kuartal 1 atau awal kuartal 2 itu kemungkinan ada pelemahan sampai ke level 6.060. Jadi mesti ngelihat dulu nih keluar. Jadi kemungkinan di kuartal 2 kalau yang di level 6.060. Ya kalau bisa market panic duluan ya bisa tercapai lebih cepat ya. Tapi kalau menurut saya kelihatannya perlu data ya yang cukup mendukung juga. Gitu. Jadi ini cuma perkiraan. Jangan ketakutan dulu. Kalau market masih very optimis, ya mungkin nggak turun ke sana juga. Gitu. Ini cuma saya berjaga-jaga untuk kalaupun turun sampai situ sudah siap strateginya. Ya, kita siap-siap uangnya Pak.
Iya, betul. Makanya diatur-atur ya, jangan terlalu full power di satu titik. Dijualin dulu tuh Pak. Ya, selalu siap lah, selalu siap. Prepare for the worst ya, persiapkan kondisi terburuk, tapi selalu hope for the best ya, berharap terjadi hal yang terbaik. Jadi bisa dibilang mungkin penurunan di bulan Februari sampai Mei Pak ya? Kalau penurunan sih sekarang kan sudah mulai ya. Jadi kita perkirakan bahwa kalau cuma sampai level 6145-an, 6150-an itu sih nggak lama ya, kelihatannya dalam waktu dekat bisa terjadi. Apalagi yang bobot-bobotnya besar seperti perbankan itu juga akan melihat nanti penutupan tahun 2020 reportnya seperti apa, kredit macetnya, growth-nya itu kan sebenarnya tertolong dari ini restrukturisasi ya. Tata earning performance itu nggak terlalu bagus juga. Nah itu akan menjadi data pendukung untuk pelemahan lanjutan. Nah kalau kita katakan bahwa nanti sampai bulan itu Maret, April, Mei ya di kisaran kalau ngomong sell in Mei itu jadi trigger ya, itu mungkin timing yang mungkin juga boleh diperhatikan sih, walaupun nggak selalu tepat ya, tapi itu boleh diperhatikan. Paling tidak kalau kita hitung sampai Agustus tahun ini kemungkinan ada pelemahan yang cukup seru sih. Gitu Pak ya. Ya kita nggak harap pelemahan sih, tapi kelihatannya sih sampai Agustus ini perlu diwaspadai juga. Ya Pak. Berarti apakah Januari efek ini sudah tidak ada Pak? Gimana? Januari efek. Oh, Januari efek itu kalau kita sebut ya memang itu kontinuitas dari Santarelli yang di Desember. Januari effect itu habis liburan, kemudian banyak hedge fund atau fund manager mulai masuk lagi karena susun-susun untuk di awal tahun. Itu kan udah kita alamin. Sebenarnya di bulan Januari ini kan kita udah dapat juga sih Januari effect-nya kan. Cuma ya ini kan udah mau berakhir nih. Ini kan udah tanggal 20-an kan. Jadi konsolidasi Januari effect-nya itu yang sekarang kita rasa kelihatannya nggak ada upside lagi. Tapi Januari effect-nya kan udah dari awal tahun sampai ke sekarang semua udah ada rally kan yang lumayan bagus ya. Di tahun ini sih menurut saya cukup terjadi kok Januari effect-nya ya. Cuma nggak sampai akhir bulan Januari udah konsolidasi. Tapi karena memang udah dekat sih sama area resisten. Tapi hari ini sempat tertinggi 6.500 Pak. Ya betul. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan sebenarnya sih saya nggak expect sampai 6.500, cuma sampai 6.450 waktu itu saya perkirakan. Jadi meleset sih, ternyata market lebih optimis, punya harapan lebih baik ya gitu. Tapi ternyata karena ini juga weekend, tutupnya nggak di atas gitu. Karena biasanya memang para investor jangka pendek itu cenderung weekend itu melepas posisi ya. Jadi nggak mau weekendnya galau gitu. Jadi itu jangka pendek. Tapi kalau buat investor yang jangka panjang kita udah cek itu semua masih stay di dalam. Iya Pak. Ya ini waktu cukup malam Pak, jam 8:30. Oh ya udah lewat ya. Oke, kali ini ngobrol bisa sampai subuh nih, bahaya juga ini. Pak. Ini dari peserta Pak ya. Ya. Kira-kira saham jagoan Bapak di tahun ini sama apa Pak? Yang ya sebenarnya di tahun ini saya perhatikan kondisi sekarang itu kebanyakan sebenarnya udah agak mahal ya. Jadi kalau misalnya ditanya jagoan saya, sebenarnya saya lebih suka di sektor keuangan. Tapi sektor keuangan itu saya perhatikan kondisi sekarang itu udah agak terlalu tinggi ya. Jadi nanti ditunggu ketika ada diskon atau pelemahan, ketika bikin secondary reaction ataupun sedang ada intermediate movement melemah di tahun ini, itu bisa entry di sektor keuangan. Itu tetap favorit saya sektor keuangan. Kenapa? Karena alasannya adalah semua bidang bisnis apapun itu nanti akan berhubungan dengan perbankan atau sektor keuangan. Jadi yang duluan pulih juga di sektor keuangan, kemudian nanti ketika ada earning juga kalau misalnya dari yang kredit, itu earning dia akan mendahulukan bayar hutangnya kepada bank. Ya itu jadi merupakan satu kekuatan yang cukup bagus ya kalau kita untuk investasi. Itu boleh diperhatikan sektor keuangan jagoan. Tapi bukan berarti besok Senin langsung beli sektor keuangan loh. Ya itu hati-hati. Jadi perhatikan nanti pas pelemahan di tahun ini itu bisa dipantau sektor keuangan. Nah properti itu agak laggard ya. Properti, construction juga sekarang udah agak tinggi. Construction nanti aja di kuartal 3 ya. Nanti perhatikan di bulan-bulan Agustus, September, Oktober itu boleh perhatikan lagi construction and property. Kalau mau menyimpan properti yang umum,
bobotnya jangan terlalu besar. Cari yang land bank-nya besar. Kenapa? Karena para pemegang dana yang gede-gede itu lebih suka yang punya land bank gede. Ya. Jadi mungkin saya nggak sebut emiten, tapi silakan nanti diperhatikan yang punya land bank besar. Kalau buat invest boleh. Nah, kemudian selain itu di consumer perlu hati-hati, bobot nggak usah terlalu besar. Consumer juga agak kemahalan, tapi tidak jadi selera karena growth-nya itu tidak kita perhitungkan growth-nya itu belum terlalu punya potensial upside yang gede ya di consumer itu hati-hati. Nah, kemudian kalau di sektor-sektor lain di agro itu ada yang murah, tapi nggak semua murah ya di agro. Ada yang murah, pilih yang murah dan selalu positif. Itu nanti ada siklus sesuai dengan commodity price. Sekarang untuk agro CPO itu lagi backwardation komoditinya. Nanti tunggu ketika sudah terjadi contango lagi harganya itu boleh dijadikan pilihan juga. Kenapa? Karena biasanya sesudah dari Chinese New Year itu agak permintaan agak kurang sih untuk CPO ya. Jadi nanti perhatikan di next cycle. Next cycle begitu ada diskon lagi di CPO agro itu boleh juga dijadikan perhatian. Di aneka industri itu masih cukup menarik ya, tapi aneka industri itu juga upside-nya kelihatannya akan perlu kita perhatikan nanti pas ada pelemahan aja. Jadi ketika ada pelemahan di tahun ini ya, sekali pelemahan itu aneka industri boleh diperhatikan juga. Untuk basic industri dasar nggak murah ya, tapi kalau ada upside jangka pendek itu boleh dimanfaatkan ya, boleh dimanfaatkan. Tapi nanti juga akan ada diskon, itu boleh dimanfaatkan pada saat ada diskon. Banyak sektor menurut saya kondisi sekarang itu nggak terlalu murah, makanya nunggu nanti ketika ada satu ayunan ke bawah. Nah kemudian nanti naiknya nggak terlalu besar, terus satu kali lagi turun. Nah itu baru kita bisa koleksi dengan harga yang lebih murah. Iya, iya. Pak, apakah bisa 5 saham? Apakah bisa disebutkan 5 saham? Disebutkan 5 saham. Oh, kalau saham sih sebenarnya saya takutnya timing ya. Jadi gini, kalau favorit saya di perbankan itu tetap favoritnya big ini ya big bank. Jadi yang big caps, yang bank buku 4 ya. Bank buku 4 itu tetap jadi favorit. Cari timingnya bukan Senin ini ya, jangan pasti langsung. Tapi tetap jadi favorit. Jadi kalau yang mau bank itu tetap bisa BCA, BSI, Mandiri. Bank buku 4 yang murah itu sebenarnya ada ya, cuma mungkin nggak terlalu populer ya. Jadi kalau seperti Panin Bank itu cukup murah, tapi mungkin upside-nya nggak terlalu besar karena orang nggak kenal, nggak populer ya. Tapi menurut saya itu cukup murah dan itu bank buku 4 yang cukup stabil. Kalau seperti Bank Danamon, Bank CIMB Niaga itu juga relatif cukup murah, cuma performance-nya nggak terlalu sebagus BRI, Mandiri, atau BCA. Ya, BCA cukup bagus untuk investment, untuk jangka panjang juga bagus, dia akan selalu mahal. Nanti kalau ada diskon boleh entry ya. Pada saat ada diskon. Terus untuk ya basic industry tetap fokus di Semen Indonesia atau di INTP atau SMGR ya kalau untuk basic industry. Kalau aneka industri ya tetap di Astra Internasional. Nah kemudian telekomunikasi saya lebih suka Telkom. Jadi kalau misalnya ada diskon boleh masuk di Telkom. Yang lain itu lihat tren aja. Jadi kayak Excel, Indosat itu lihat tren aja. Tapi kalau untuk investment saya nggak terlalu suka selain Telkom. Karena kalau Telkom itu punya kelebihan adalah dia punya stream of income dari berbagai hal, bukan cuma di komunikasi atau di data aja. Dia ada beberapa bidang bisnis lainnya juga. Gitu. Jadi dari konten, ya kemudian ada investment di berbagai startup, terus ada propertinya juga ada macam-macam. Jadi cukup bagus ya untuk lebih stabil, earningnya bisa cukup baik. Jadi saya rasa udah lebih dari 5 ya. Nanti kita bisa bahas lain waktu satu persatu. Komoditas nggak pernah disinggung tadi Pak ya? Apa tuh? Komoditas. Oh komoditas nikel atau metal mining sebenarnya masih cukup menarik ya. Jadi cuma ya jangan berarti kalau masih cukup menarik itu di harga berapapun dibeli ya. Jadi nanti lihat ketika pembentukan trough itu boleh diperhatikan pembentukan trough ya, karena ceritanya masih menarik dan masih panjang sih sebenarnya. Karena kan cerita tentang battery ini masih akan terjadi di masa akan mendatang dan ini proyeksi yang boleh dikatakan sedang dikerjakan gitu. Batal nggak nanti jadi fosil
fosil energi lagi. Kalau menurut saya nggak akan batal. Kenapa? Karena fosil energi itu kan akan habis dan mulai ditinggalkan. Tapi tidak serta-merta juga langsung hilang. Jadi kalau misalnya ada yang mau tetap invest di oil untuk jangka menengah masih boleh. Jangka panjang mungkin declining ya, tapi jangka menengah masih boleh. Kenapa? Karena metal mining juga sebenarnya sekarang processingnya smelter apa itu kan masih perlu energi. Energi pakai energi apa? Coba diperhatikan kayak Antam, Inco, itu Vale, itu dia punya produksi untuk smelter atau untuk mengolah nikelnya itu terbesar, komponen terbesar, expense terbesar itu adalah di bahan bakar. Jadi energi fosil juga masih kepake, minyak masih kepake gitu untuk jangka waktu sekarang ya, karena belum ada yang menggantikan gitu. Jadi bukan berarti nanti nggak kepake, itu masih lama gitu. Jadi sekarang masih kepake, jadi minyak masih kepake, itu boleh diperhatikan juga gitu. Iya ya Jadi Pak. jangan langsung nanti minyak nggak kepake, udah sebenarnya langsung jual semua misalnya investasi yang di perusahaan minyak, ya nggak juga gitu. Itu masih akan kepake kok. Komponen terbesarnya silakan cek, itu masih di bahan bakar. Walaupun kayak Vale dia udah bisa hemat karena ada pembangkit listrik tenaga air kan. Jadi energi yang pakai tenaga air, tapi dia bahan bakar beli masih banyak dan masih pakai banyak. Iya ya Pak Arin. Ya Pak Arya, saya rasa sudah cukup dan hari Iya sudah. nih, wah udah mau jam 9. Waduh, udah kelewatan nih waktunya. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau ini ngobrol kita keasikan bisa sampai panjang sekali. Jadi nanti lain waktu di sesi yang lain mungkin kalau ada kesempatannya kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih banyak Pak Arin Santoso. Kami mengucapkan Ya, sama-sama. ya, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Ya, amin. Terima kasih ya, Pak Arya. Ya, makasih juga kalau Tekjen. Semoga kita investasinya berhasil dan juga semakin memahami market lebih baik. Semoga teman-teman semua di sini juga bisa optimal tradingnya dengan memahami bullish dan bearish. Terima kasih Pak Arya. Selamat. Ya, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi ya. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu. Mohon maaf yang nggak kejawab nih, masih banyak yang nanya. Kapan-kapan Pak. Terima kasih Ya, banyak. kapan-kapan. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke, thank you. Bye. Bye, sampai jumpa.